Assalamualaikum, halo kalian, selamat datang. Masih dengan Ucup ya. Ya, di game Cemerlane kali ini gua mau mereview rumah hasil karya temen kita nih yang menurut gua bagus di segmen grebek rumah. Udah lama gua nggak ngegerebek rumah teman kita nih, hasil buatan mereka semenjak dari awal patch terbaru. Nah, siapa tahu bisa menginspirasi kalian ya. Dan ini juga perdana buat kalian yang pengen rumahnya di review sama gua, bisa cantumkan di kolom komentar berupa nick dan lokasi detailnya, kayak dekat mana, patokannya apa, terus apa ciri-ciri rumahnya. Nah gitu ya, pokoknya sedetail mungkin. Nanti saat gua berkunjung, kalau oke, nanti kita review ya. Kali ini gua mau mereview rumah, mau gerebek rumah temen kita yang bukan request sih sebenarnya, tapi udah gua cari dan ini bagus banget. Letaknya ada di West Island juga. Nanti patokannya di Central Pillar, namanya Tofu Plain. Kalian tinggal nanti teleport dan ke arah atas sedikit. Patokannya nanti ada pohon. Nah, rumahnya unik karena ada vibe-vibe angker. Nah, siapa dia? Kita langsung aja yuk. Gua udah ada di tempatnya, namanya VN Fury ya. Untuk kali ini gua mereview rumahnya dia dan ini model rumahnya. Tuh, tada. Nah, kelihatan? Ya, model angker itu yang gua sebut karena ada pohon gede. Dia memakai bagian dari game berupa pohon yang dijadikannya sebagai tamannya sendiri. Nah, dia bikin rumah, spirit orb-nya diletakin di situ. Dan akhirnya ya, ini. Jadilah ini. Ini bagus menurut gua, kalaupun malam, vibe-nya tuh kayak ala-ala menyeramkan angker gitu. Meskipun warnanya cerah dari pagarnya, tapi ada hijau-hijau dari apa ya, pagar dari livestock kan ini jenisnya. Nah itu bikin nambah suasana yang semakin vibe-nya semakin menyeramkan ya. Kalau gua nggak tahu juga sebelumnya, karena gua hanya datang dan melihat tanpa nanya ke ownernya, tapi secara sepintas saat gua melihat ini rumah, suasananya seperti itu. Karena pekarangannya lebih luas daripada rumahnya. Ini contohnya. Ini kan rumahnya cuma seukuran seperempat wilayah, seperempat ruangan gitu. Dari 13 kali 13. Tapi sepenglihatan gua ini udah maksimal kayaknya ya. Udah 15 kali 15 nih, level 30 punyanya Fury ya. Tuh. Jadi ada di bagian samping rumahnya dia meletakkan tree house. Nah, ditumpuk seperti ini biar jadi kayak menjalar ya, tanaman menjalar gitu-gitu. Nah, sampai di sini isinya pekarangan semua, padahal rumahnya mojok di sono. Mungkin karena pohonnya, kalaupun misalnya pohonnya bukan pohon ini, nah bisa jadi kan vibe-nya beda. Tapi karena ada akar menjalarnya jadi semakin kental. Nah, kita mending masuk aja yuk, langsung lihat ya. Jadi saat masuk, nanti kita akan disuguhkan berupa patung sama gerbang besar. Nah, ini jalannya dia pakai ice wallpaper ya. Dan digabung, jadi itu yang dari pagar yang kolom ya, sepertinya. Sama yang elegan, nanti digabungin, dicampur. Nah, ini yang livestock jenis pagarnya. Nah, seperti itu. Dia ngasih warna hijau ya, hijau-hijau terang gitu. Nah, ini ada jalan setapaknya, masuk ke sini, dia kasih ada akuarium di bagian luar. Nah, gitu. Pokoknya dikasih jalan, model jalan aja. Nah, ya. Memang agak padat sih tamannya, dan rata-rata dia masang perabotan di luar, bukan di dalam rumah. Karena tadi kan rumahnya kecil. Jadi, di mana mau diletakin, ya salah satu opsinya di luar. Nah, ini digabung nih, modelnya. Si pagarnya ya. Tuh, oke. Nah, bagian masuk ke sini kita akan melihat tanaman yang dari tree house. Nah, tapi dicampur dengan dinding-dinding pagar seperti ini. Agak rame tapi ya udah nggak apa-apa. Dikasih wallpaper itu. Ya, boleh. Lalu di sini masuk ke dalam rumahnya. Sebelum masuk tadi kalau nggak salah ada tempat yang pohon itu. Jadi kita coba ke arah pohon, jalurnya tidak terlalu membingungkan. Masuk ke sini, nah itu ya. Kayak suasana di alun-alun Jogja ya. Jadi kalau misalnya ada tuh yang pokoknya pohon yang dipagerin, nah vibe-nya kayak gitu juga. Nah, oke. Kita masuk ke bagian rumahnya. Oh, sebelumnya ada tempat
pintu keluar ya. Tadi ada juga pintu keluar masuk tapi buntu. Sayangnya, tapi nggak apa-apa. Masuk ke sini, gue nggak tahu apakah ini pintu utama, tapi ini ada pagar. Jadi ini rumahnya bukan pagar dalam ya, tapi pagar luar. Nah, seperti itu. Masuk ke sini pakai rumah kaca, struktur kaca ya. Tapi masih bangunan dengan wallpaper marble. Nah, dipadetin seperti ini, padat banget. Ini ukurannya 2x2 nih. Ya, masuk ke sini, kamar tidur. Kamar tidur, ayo, kok nggak bisa masuk? Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk ini gara-gara ini nih, Serpenine Singliu. Kok nggak bisa masuk nih kok? Kenapa ya? Kehalang karena itu kali. Kalau ini keluar dari pintu satu lagi. Ya, cuman beneran gue nggak bisa masuk nih. Kenapa ya? Nah, terus ke situ tempat bengkelnya. Nah, kayak gitu tuh. Nah, ke atasnya agak pusing karena padat ya, kecil. Nah, ini ketemu sama globe ya. Celestia globe. Nah, ini ukuran kecil banget. Ngasih pakai akuarium di dalam. Dan ini tempat bagian luarnya. Tuh, padetin aja semuanya. Di sini kalau nggak salah ada, nah ini ada pintu pagar yang arah ke sini, sama dia dibikin perkakas ya. Wah, disimpan di sini semua. Oke. Di sini tuh tempat tidur sama bengkel sama dapurnya, kita nggak bisa kelihatan ya. Ini bagus karena bagian luarnya. Cuman ada beberapa yang mungkin kita bisa lihat dari gua ada perbaikan. Kalaupun misalnya si Fury-nya nonton ya. Kita masuk ke PKS lah, pendapat, kritik, dan saran ya. Di sini gua memberikan pendapat dan kritik sesuai dengan rumah yang gua review. Nanti di akhir gua beri saran, setidaknya siapa tahu bisa menjadi pertimbangan owner atau buat kalian yang membuat hal yang sama. Bisa diterima, bisa juga enggak ya. Ini vibe-nya memang ala-ala haunted house. Kalaupun misalnya sedikit diperkental lagi dengan warna pasti mirip. Cuman itu juga sketsa awal gua, persepsi awal gua melihat rumah ini. Karena perihal pagar itu dicampur. Nah ya, gua nggak tahu juga fungsinya untuk bukan amburadul ya, seperti acak-acakan, emang kayak gitu. Konsep haunted house tuh kayak gitu, emang semrawut. Cuman ya sedikit banyaknya harus diperbaiki ya. Dari bagian luar gua melihat pertama pagar. Nah, pagar ini memang sama si Fury dipakainya yang ini, yang elegan. Cuman kalau gua boleh menyarankan, pakailah yang kolom. Kalau nggak salah ya, namanya kolom ya. Coba gua cek. Ya, ini. Pakai yang ini. Kolom yang warna abu-abu kuning pekat itu. Karena itu menggambarkan model-model lama ya, unsur-unsur taman lama kayak gitu. Nah, daripada harus pakai pagar yang ini sebenarnya. Kalaupun mau pagar yang ini, warnai dengan warna yang lebih gelap. Kalau nggak salah pagar ini bisa diwarnain. Kalau nggak salah ya, lupa inget deh. Bisa, harusnya bisa. Warnanya warna abu-abu kalau mau. Nah gitu. Jadi ada pagar tadi sama Fury dipasang yang ini. Nah ini tuh sudah benar, tapi hanya 2. Harusnya kebalik, yang ini tuh yang warna putih yang ini, yang elegan. Ya, oh beda lagi tuh, ada orang. Oke. Nah, yang kedua ini pemasangan taman pakai treehouse ini terlalu banyak. Sebisa mungkin diatur kuantitasnya, jumlahnya. Nah, beberapa dari bagian di sini juga sama. Cuman jangan terlalu rame. Kalau untuk masalah pewarnaan pagar dan pewarnaan jalan setapak, nggak apa-apa, nih bagus nih digelapin. Apalagi pakai yang ini. Nah, cuman sayang gua nggak tahu juga nih. Lebih bagus dipakai yang model pagar kolom tadi dibandingkan dengan pakai pagar yang ala-ala Asia ini, gitu. Lebih kental, lebih kelihatan banget suasananya, bahkan lebih bagus dibandingkan harus pakai ini. Untuk masalah jalannya, coba diusahakan lagi diperbaiki. Ini kayak gini nih.
Ini kan ada gerbang keluar tapi nggak ada jalannya. Sengaja mungkin dibuat dengan alasan tertentu tapi nggak masuk akal. Dan jangan dibikin ribet jalannya gitu. Banyak aja jalannya nggak apa-apa, itu udah bikin pusing. Tapi jangan terlalu berliku-liku ya. Ini tempat gazebo-nya mungkin sepertinya ya oke, nggak masalah. Penempatan mungkin ya itulah alasannya kenapa memang rumahnya kecil, karena ya salah satu alternatif buat ngeletakin barang-barangnya ya di luar. Tapi jangan juga menumpuk kayak gini. Nah, ini jangan nih. Soalnya di sini menumpuk tapi di sini kosong. Nah, tuh lihat. Gazebo-nya juga nggak apa-apa di sini. Nah, di sini tapi nggak perlu dipagerin. Mungkin dikasih kayak pembatas. Ada itu istilahnya pembatas dari batu yang pakai atap, pasti kalian tahu. Bikin atap terus di atasnya ada crown-nya batu. Nah, itu lebih bagus. Nah, untuk gazebo yang satu lagi mungkin bikin di sini. Nah, gitu ya, Fury. Kalau untuk rumah, jangan dicampur. Ini yang keberapa gue nggak tahu. Jangan dicampur. Gue nggak tahu juga, ini pasti punya alasan tertentu. Tapi untuk material jangan dicampur. Disamain aja warnanya, nggak apa-apa. Untuk masalah atap, kata gua oke. Tapi warnanya selaras. Ini ada biru, pakai warna kuning pucat, terus pakai marble, di atasnya merah. Terlalu banyak. Kalaupun pengen mencolok, bikin suasananya emang kusam-kusam sekalian. Nah, nanti warnanya kayak gini. Pakai warna-warna gelap, atau abu, warna coklat. Cari wallpaper yang sama, yang selaras gitu. Warna putihnya dipucet-pucetin, ya. Nah, ini juga nggak nyambung sayangnya. Konsepnya udah bagus, jarang orang yang ada, apalagi pakai struktur baru, tapi mungkin penempatannya yang agak kurang tepat. Ini kan pakai old ya, old apa Velis apa ya, apa plain gitu. Nah, kalaupun mau pakai kaca yang terbaru, tapi kan ini letaknya buat perkakas kan, gudang. Nah, jangan sampai orang tahu. Jadi hanya Fury aja yang tahu. Jangan dikasih bukaan, tapi kasih pintu. Nih, tutup pakai pintu. Ataupun mau dikasih pintu kaca kan ada. Nggak apa-apa bisa dilihat dari luar, tapi hanya akses Fury-nya aja yang bisa masuk. Nah, kayak gitu. Ya, kalau dari gua sebenarnya bener-bener serius. Ini konsepnya bagus nih. Jarang-jarang ada orang bikin konsep kayak gini. Cuman rasionya yang nggak terlalu agak kurang lebar ditambah dengan pewarnaannya. Oke, tapi kalau dari Ucup pertama untuk logic ini oke, approve. Untuk harmoni ini good, untuk fantasy ini approve, untuk art ini good ya. Perlu ada improvement lagi. Cuman kalau dari Ucup overall untuk Fury gua kasih nilai 8 dari 10 ya. Mantap. Untuk konsep patut ditiru, tapi untuk beberapa bangunan harus dikembangkan lagi ya. Good job. Mungkin sekian dulu dari gua untuk review kali ini. Semoga bisa menginformasi dan menginspirasi kalian ya. Kalaupun misalnya kalian pengen di-review rumahnya, cantumkan juga di kolom komentar. Oke, sekian dulu. Terima kasih banyak. Jangan lupa di-like dan di-share jika bermanfaat ya. Subscribe channel Ucup untuk selalu mendukung dan tahu tips lainnya seputar game Cemerlane, terutama rumah. Oke, thank you banget udah nonton sampai habis. Ketemu kita di video selanjutnya. Ucup pamit, dadah.